Halo, selamat pagi anak-anak teacher. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Teacher harap kalian dalam keadaan sehat ya nak ya. Nah, sebelum belajar, teacher ingatkan kembali untuk tetap berdoa sebelum belajar ya nak ya, supaya apa yang kita pelajari ini boleh diberkati oleh Tuhan. Nah, pagi ini kita belajar dari buku 6B, yaitu Persatuan dalam Perbedaan. Ini bersama dengan teacher Ida ya. Nah, kita belajar subtema 1, yaitu rukun dalam perbedaan, yaitu pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa dapat menggali informasi dari teks sejarah yang dibaca. Kemudian, siswa dapat mendiskusikan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, sebelumnya teacher akan jelaskan bahwa di Indonesia itu adalah negara dengan keragaman budaya dan agama. Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, yaitu dari Aceh sampai Papua ya, dan dihuni oleh beragam suku bangsa. Nah, keragaman yang ada di tengah-tengah masyarakat saat itu tidak menghalangi semangat para pejuang untuk mencapai kemerdekaan. Nah, sebelumnya teacher akan kasih kalian sebuah teks tentang peristiwa perjuangan kemerdekaan, yaitu berupa teks sejarah. Nah, di sini kita diajak untuk mencari informasi dari teks tersebut. Nah, apa itu informasi? Informasi merupakan keseluruhan isi dari teks. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan informasi dalam teks adalah membuat pertanyaan ya, bukan perayaan. Pertanyaan berdasarkan teks tersebut dan jawabannya. Nah, kemudian kata tanya apa yang digunakan untuk menggali informasi tersebut, yaitu ada kata tanya apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, mengapa. Ini kalau disingkat menjadi adik Simba. Apa itu untuk menanyakan hal atau peristiwa, siapa itu untuk menanyakan orang atau pelaku, kapan untuk menanyakan waktu, di mana itu menanyakan tempat, mengapa itu menanyakan sebab, dan bagaimana itu menanyakan keadaan, cara, atau proses. Nah, di sini teacher akan kasih sebuah teks tentang teks sejarah ya, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kalau di bukumu itu peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan teks proklamasi, di sini teacher kasih contohnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Swediro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Nah, pagi harinya 17 Agustus 1944 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Swewirjo,
Wilopo, Gofar Frigido, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, untuk menggali informasi dari teks, kita harus menjawab tadi pertanyaannya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, di sini kalian diajak untuk menentukan sendiri pertanyaannya, kemudian menjawab sendiri. Misalkan tadi apa, untuk menanyakan apa yang dibicarakan dalam teks, yaitu apa yang dibicarakan dalam teks tersebut, yaitu tentang penyusunan teks proklamasi. Misalkan siapa yang menandatangani teks proklamasi, atau siapa yang menuliskan teks proklamasi, atau siapa yang menjahit bendera merah putih yang pertama kali. Nah, ada banyak pertanyaan dari siapa. Lalu di mana? Di mana teks proklamasi dikumandangkan? Misalkan, di mana teks proklamasi itu dirancangkan? Nah, kapan kejadiannya? Dan bagaimana proses penulisan proklamasi? Kemudian, atau bisa jadi bagaimana proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, di sini kalian disuruh untuk membuat pertanyaannya sendiri dan menjawabnya sendiri. Nah, itu cara untuk menggali informasi dari teks ya, Nak ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Indonesia telah mengalami masa pendudukan oleh berbagai negara kolonialis, mulai dari Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis, hingga Jepang. Nah, selama masa itu, bangsa Indonesia banyak diadu domba dan diperlakukan dengan tidak adil. Perjuangan bangsa Indonesia awalnya bersifat kedaerahan, namun lama-kelamaan timbul kesadaran dari tokoh pejuang kemerdekaan untuk membuat pergerakan secara nasional. Nah, puncak dari semua upayanya itu adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, teks proklamasi disusun di ruang makan Rumah Laksamana Tadasi yang tadi ya dalam teks ada kan, yang sekarang ini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Nah, ini Insinyur Soekarno sedang berdiskusi ya dengan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Nah, ini dilakukan pada pukul 2 sampai jam 4 dini hari ya. Nah, kemudian atas permintaan Soekarno, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi dan ditemani oleh BM Diah ya. Nah, pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Tadi pembacaan teks proklamasi dilakukan di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, ini teacher putarkan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Atas nama bangsa
Soekarno-Hatta. Nah, itu pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno-Hatta. Makna proklamasi kemerdekaan ada 5 ya, yaitu puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan yang pertama. Yang kedua, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Nah, di sini Indonesia itu merdeka bukan atas bantuan dari Jepang ya, atau hadiah dari Jepang seperti yang kita baca dalam banyak artikel. Tapi Indonesia itu merdeka atas perjuangannya sendiri. Nah, yang ketiga, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kemudian yang keempat, mendapatkan pengakuan dunia luar. Yang kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Nah, itu untuk makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu IPA, macam-macam cara penyesuaian diri tumbuhan. Nah, tumbuhan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan agar bisa bertahan hidup. Ciri-ciri khusus pada tumbuhan merupakan bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Nah, yang pertama ada tumbuhan kaktus. Kaktus adalah tumbuhan yang dapat bertahan hidup di daerah kering seperti gurun. Kaktus memiliki batang yang mengandung klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Kaktus memiliki akar yang sangat panjang dan tersebar di tanah yang berfungsi untuk memudahkan menyerap air dan zat hara. Nah, ini tanaman kaktus. Nah, kita perhatikan. Di sini ada kaktus memiliki daun berbentuk duri yang berasal dari modifikasi daun. Duri ini dimanfaatkan untuk mengurangi penguapan dan melindungi diri dari pemangsa. Kemudian ada batangnya. Batang kaktus yang berukuran lebih besar dan menggembung berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Nah, yang kedua kita masuk ke eceng gondok. Eceng gondok adalah tumbuhan air yang mengapung dan dapat ditemukan di daerah rawa. Pertumbuhan eceng gondok yang sangat cepat menyebabkan eceng gondok termasuk gulma ya. Akar eceng gondok berada di dasar perairan, sedangkan daun dan tangkainya berada di permukaan. Nah, ini bentuk dari eceng gondok atau tumbuhan eceng gondok. Daunnya nih, perhatikan. Eceng gondok memiliki daun lebar yang berfungsi untuk mempercepat proses penguapan. Proses penguapan pada eceng gondok bertujuan untuk membuang kandungan air dari dalam tubuh agar tidak membusuk. Kemudian eceng gondok memiliki daun yang licin ya. Karena apa? Mengandung daun lilin ya. Sehingga daun tersebut tidak basah walaupun selalu berada dalam air. Kemudian batangnya, eceng gondok memiliki tangkai daun yang menggelembung atau berongga yang berfungsi untuk mengapung di permukaan air. Nah, kita masuk ke yang ketiga, teratai. Teratai juga merupakan tumbuhan air seperti eceng gondok. Teratai tumbuh di dasar air, namun tangkai daunnya tumbuh memanjang sehingga helai daunnya tumbuh memanjang hingga helai daunnya selalu mengapung di atas permukaan air untuk mempermudah proses fotosintesis. Nah, ini tumbuhan teratai. Nah, daun yang lebar untuk mempermudah penguapan air sama seperti eceng gondok tadi ya. Kemudian batangnya memiliki rongga-rongga udara yang berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Nah, itu untuk teratai. Kemudian kita masuk ke tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau adalah tumbuhan yang hidup di pesisir pantai. Tumbuhan ini memiliki akar tunggang yang berfungsi untuk menahan pohon agar tetap tegak apabila dihempas oleh angin atau ombak. Tumbuhan bakau juga memiliki akar panas. Nah, ini contoh tumbuhan bakau ya. Akar nafas adalah akar yang muncul di permukaan air
yang berfungsi untuk mengambil udara, karena kandungan oksigen di dalam perairan yang berlumpur sangat sedikit ya. Nah, kita masuk ke kantong semar. Kantong semar tumbuh di rawa-rawa di mana kandungan nitrogennya sangat sedikit. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, tumbuhan kantong semar mencerna serangga nih. Ini tumbuhan kantong semar, kalau diperdekat nih bentuknya seperti ini kalau dilihat dari sini. Nah, kita perhatikan yang ada di dalamnya. Nih, ada serangga yang tertangkap di dalam daun. Kemudian daun kantong semar ini ternyata termodifikasi menjadi seperti bentuk piala ya. Nah, itu untuk kantong semar. Sekarang kita masuk ke Venus flytrap. Venus flytrap atau tumbuhan kejora merupakan tumbuhan jenis insektivora atau pemakan serangga. Tumbuhan kejora mempunyai daun berwarna mencolok dan mengeluarkan bau khas yang berfungsi untuk menarik serangga. Di dalam tumbuhan ini juga terdapat cairan yang berfungsi untuk mencerna serangga. Nah, ini adalah tumbuhan Venus ya. Daun tumbuhan Venus memiliki kemampuan menangkap serangga. Kemudian, daun ini memiliki rambut yang sangat sensitif. Jika serangga hinggap di atasnya, daun tersebut akan menutup dan mencengkeram serangga. Nah, kita masuk ke yang terakhir. Ini apa ya? Ini adalah Drosera. Drosera adalah tumbuhan pemangsa serangga. Tumbuhan ini menghasilkan nektar yang dapat menarik serangga. Ini ada serangga yang menempel kan. Saat serangga hinggap, serangga tersebut akan terperangkap zat lengket yang dihasilkannya. Nah, itu untuk macam-macam cara penyesuaian diri tumbuhan. Nah, tugas kamu yang pertama menuliskan hal-hal penting dalam video ke buku catatan. Nah, di sini mencatat hal-hal penting, Nak, bukan menuliskan semua isi dari slide yang teacher buat, tetapi kalian diajak untuk merangkum atau meringkas apa yang merupakan penting. Kalau sudah ada di dalam buku, sekiranya tidak perlu untuk ditulis kembali. Tetapi kalau ada informasi yang tidak ada di bukumu, boleh kamu tulis. Oke. Kemudian yang kedua, menyelesaikan soal latihan halaman 10. Mungkin itu aja yang bisa teacher sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semangat. Tuhan Yesus memberkati.